Kenapa? Karena kenabian. Jadi nabi itu nikmat dari Allah. Wal Quran, nabi diberikan Al-Quran, mukjizat nabi Al-Quran. Wasyafa'ah, dan nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat. Itu disebut dengan Al-Kautsar tafsirnya. Jadi ada dua, ada Al-Kautsar yang berbentuk sungai atau telaga, ada yang berbentuk nikmat yang banyak berupa kenabian, Quran, dan juga syafaat dan lain sebagainya. Fasalli li rabbika, karena Nabi Muhammad sudah diberikan nikmat yang banyak, maka disuruh sholat. Di tafsir ini fasalli li rabbika, sholat Idul Nahar, yaitu sholat di hari raya Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah engkau wahai Muhammad nusukuka, untuk hajinya Nabi Muhammad. Jadi kalau habis haji itu biasanya disuruh korban, begitu. Inna syai'aka, sesungguhnya di ayat ini itu ada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Aibabuluka, yaitu ditafsirkan di ayat ini bahwasanya syai'aka itu adalah kebencian. Kebencian untuk apa? Huwal abtaru. Jadi Nabi Muhammad itu dibilang sama orang itu orang yang abtar, orang yang terputus keturunannya, karena Nabi nggak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya Nabi semuanya wafat. Dan ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW punya anak, kemudian anaknya wafat. Ketika anaknya wafat, udah Nabi disangka putus keturunannya. Padahal tidak. Al-munqati'u an kulli khairin aw al-munqati'u al-'aqiba nazalat fil 'As bin Wa'il zaman Nabi abtar inda mautih al-Qasim. Jadi ketika anak Nabi yang bernama Qasim meninggal, ada orang yang bernama As bin Wa'il, namanya nih. Dia mengolok-olok Nabi. Kalau bahasa kita mah, wah, gak punya keturunan lagi loh, gitu. Bahasa dia begitu kalau bahasa kita mah. Padahal tidak, sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi seperti yang dilakukan oleh Wa'il ini nantinya akan berbalik kepada dia. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau kita menjelekkan orang, membenci orang, nanti kita terputus. Terputus apa? Terputus nikmat dari Allah. Si As bin Wa'il mengatakan Nabi Muhammad itu terputus nasabnya, terputus nikmat dari Allah dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kenikmatan itu dan keputusan itu berbalik lagi kepada si As bin Wa'il. Makanya ini pelajaran buat kita supaya jangan sampai membenci orang, jangan sampai iri sama orang. Padahal di antara keturunan Nabi itu banyak sampai sekarang yang kita sebut dengan Habib, dari Sayyidah Fatimah Zahra, keturunan Nabi. Jadi si As bin Wa'il ini menyangkanya Nabi itu gak bakal punya keturunan lagi, padahal Nabi itu keturunan banyak. Buktinya apa sampai sekarang? Nah, itu keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra. Selesai. Kita bahas tafsir Al-Kautsar. Nah, sekarang kita bahas lanjutan yang kemarin nih. Bahas tentang sholat, fikih sholat. Kemarin kita bahas bahwasannya ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang imam dan juga makmum. Itu nggak boleh bengong. Jadi kalau misalkan imam itu lagi ruku, bacaannya subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali imam. Cuma si makmum udah duluan ini, jangan sampai berhenti, terus baca sebanyak-banyaknya. Begitu juga ketika di rakaat ketiga imam
Misalnya imam kan baca surat ini, baca surat Fatihah. Udah selesai nih, belum selesai imam, tapi makmum udah selesai duluan baca nih. Terus aja dilanjutin sama baca surat pen. Intinya kalau jadi makmum kagak boleh dong enggak gitu. Sekarang kita bahas di dalam kitab fikih itu ada yang berupa ganjaran-ganjaran di dalam sholat. Kita sholat setiap hari berjamaah, tapi ganjarannya beda. Ganjaran itu didapatkan oleh apa? Ganjaran itu didapatkan seapa kita ikutin sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngikutinnya dikit, berarti dapatnya dikit. Kalau kita ngikutinnya banyak, dapatnya banyak. Makanya ada syarat sah sholat berjamaah, sholat ada syarat ada pada di dalam sholat berjamaah. Kalau syarat sah itu berkaitannya sama sah apa kagak nih sholatnya. Tapi kalau ada itu berkaitannya sama ganjaran, sama pahala yang kita dapat. Gitu. Nah di dalam sholat itu ada 1.500 yang dimakruhkan oleh para ulama. Ini banyak nih, hanya kalau di bahasa Arab besok ada 1.500 jumlahnya secara garis besar tentang sholat, 1.500 tentang makruhnya ketika di dalam sholat berjamaah. Salah satunya begini, kita ambil yang aja dah, yang poin-poinnya aja. Ketika sholat itu makruh hukumnya berdiri dengan satu kaki. Makruh hukumnya berdiri dengan satu. Nah, bagaimana kalau berdiri satu kaki? Beda. Ya, lah, maaf ya. Berdiri satu kaki itu bukan begini, bukan. Tapi berdiri satu kaki itu kayak begini nih, kakinya nih. Yang satunya gini, yang satunya begini nih. Jinjit ya, jinjit. Bertembus sama sebelahnya, ini namanya sholat pakai satu. Nah ini hukumnya makruh. Kalau lagi sakit gimana? Beda. Ini kita bahas tentang kenormalan. Kalau orang yang pincang, ini kita bahasa yang normal ya, yang normal. Kalau orang yang pincang, kakinya sakit, hanya jangan ditanya itu. Ini bahas kita lagi normal ya. Makruh hukumnya kalau misalkan kita berdiri pakai satu kaki. Begitu tadi. Atau begini, misalkan orang lagi malas kan begini nih, kaki diangkat. Ini malas nih. Gak boleh makruh hukumnya. Sah, tapi ganjarannya berkurang makruh. Kalau nyender. Nah, kita bahas satu. Tuh kurang tuh kalau begitu tuh. Nyender nih kalau di sini. Iya. Kemudian ketika sholat itu makruh hukumnya menyatukan kaki, artinya kakinya dirapetin begini, dirapetin kakinya, makruh. Sebab kita laki, kalau perempuan iya, kalau laki-laki kagak. Laki-laki itu sejengkal kakinya begitu, sejengkal. Bukannya makruh juga hukumnya kalau kita buka kakinya oleh lebaran begini kita buka kaki. Nah, ini saya nggak paham kan? Nggak paham sebab orang-orang yang berlaku seperti itu mereka menganggap bahwasanya ini supaya nggak ada setan masuk begitu kata dia kan? Begitu ya? Iya. Padahal ketika sujud saya perhatiin tetap aja itu dia sujud itu kagak begini, apa? Coba diperhatikan. Sujudnya enggak, sujudnya mah tetap kayak kita biasa. Kalau sujudnya kayak kita biasa kan berarti ada yang masuk setan. Satu yang salah. Itu jadi makruh hukumnya membuka kaki terlalu lebar. Kalau lebar kambing masuk benar. Kalau bijak gimana? Apalagi kalau sampai nginjek kaki orang sebelahnya. Jangan sampai. Makruh hukumnya ya. Terus bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan mau begitu. Kalau perempuan nggak boleh lebar. Kalau perempuan mah rapat justru. Kalau
Nah, yang jadi pertanyaannya begini. Kadang perempuan itu kalau sholat, saya perhatiin sholat kayak laki-laki. Kalau berjamaah, artinya misalkan imamnya di sini, perempuannya di sini, barisnya. Padahal enggak. Sholatnya perempuan itu begini. Contohnya 5 orang lah, aja dah. Aja dah 2 orang lah. Nah, lagi 2 orang. Nah, di sini nih. Perempuan ya? Nah, perempuan. Nama apa dah? Apa aja teman dulu. Nah, perempuan itu sholat berjamaahnya itu begini. Tumitnya si imam itu ada di ujung. Nah, ujung kakinya makmum ini ada di tumitnya si imam. Artinya begini nih. Nah, kalau saya di bawah dah. Ini sini jadi imam, tengah. Apa kayak di sini? Di ujung tumit. Nah, coba di sini. Nah, gini. Terus enggak di belakang, enggak jauh-jauh. Itu berjamaahnya wanita. Sekarang salahnya begini, imamnya di sini, makmumnya di sini wanita, jauh kan? Padahal enggak begitu. Tata cara sholat berjamaahnya perempuan. Nah, kalau misalkan berjamaahnya perempuan itu kayak kita, itu hitungannya sholat sendiri tidak dapat 27 derajat. Begitu. Enggak dapat 27 derajat. Sebab makmum perempuan itu nggak boleh jauh-jauh dari imamnya. Ya begitu tuh tadi tuh. Sama halnya kayak kita. Kalau kita itu kalau barisan satu belum penuh, isi dulu. Jangan sampai barisan kedua itu diisi cuma satu orang. Sebab kalau diisinya cuma 1 orang, itu sama aja sholat sendiri. Ganjarannya cuma 1 isinya. Makanya yang saya bilang di ajaran kok itu tuh yang kayak minggu kemarin, bukan ketika ada orang datang terus tepok pundak, itu dosanya gede ya, gede banget itu maksudnya gitu. Tepok pundak itu dosanya gede tuh. Anjanya tepok pundak itu yang sesungguhnya yang dicontohkan dalam minggu lalu ya, begitu kan. Jadi makruh hukumnya rapat kakinya, bukan laki ya, bukan perempuan ya. Rapat kakinya, lebar kakinya, begitu. Apalagi berdiri pakai satu lagi. Kemudian makruh hukumnya ketika sholat itu tidak baca surat pendek. Makruh hukumnya. Jadi kalau sholat itu wajib sunnah untuk membaca surat. Kalau dibaca gimana? Nggak dibaca apa-apa, cuma hukumnya makruh. Gitu saya. Kamu tanya dulu gak di sini? Iya. Belum lanjut nih. Itu hadisnya mutar, kadang-kadang kita bilangin nggak tahu hadisnya apa, ayatnya apa, gimana kita bilang ngepok pundak, terus sama yang kemarin tentang salaman. Coba baca aja lah kitab fikihnya. Banyak kitab fikih Fathul Mu'in, Riyadhul Bari'ah, semuanya. Gitu. Cuma kan kalau kita agak satu pada kagak megang kitab ini, makanya repot. Kalau megang kitab kan kita tunjukin nih, ini pembacaan ini nih, gitu. Kalau ada proyektor kita bisa, tapi kan harus download filenya dulu. Tuh, kemudian kalau sholat itu harus sejajar kakinya itu harus sejajar begini. Misalkan kiblatnya ke sana misalkan, kaki harus sejajar, nggak boleh maju begini nih. Ada yang begini soalnya. Ada ya? Ada. Nggak boleh itu hukumnya makruh. Berkaki doang. Makruh hukumnya. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab fikih itu makruh hukumnya nahan kencing, nahan buang air besar. Makruh hukumnya. Jadi begini, kalau misalkan gini, kita di rumah udah wudu nih, di sini nih, udah komat nih, pas udah komat, aduh kencing lagi nih.
Terus kata kita, lah karena itu udah kadang-kadang doang sholat. Jangan, ini hukumnya mau mendingan kencing dulu. Atau misalkan begini, imam baru begini nih, Allah, tiba-tiba udah kencing, udah pergi dulu kencing. Yang penting imam belum Allahu Akbar. Imam misalkan kita udah rapi barisan nih, tiba-tiba mau kencing, udah bukan kencing dah. Begitu, jangan ikut dulu, kencing dulu. Sebab hukumnya makruh kencing. Terus bagaimana kalau misalnya kita udah di tengah-tengah sholat? Kalau udah di tengah-tengah sholat kan berarti kan udah Allahu Akbar. Itu mau udah ditahan. Kalau seukurannya mampu, tapi kalau benar-benar kebelet banget, udah masuk bukan masjid. Gitu. Jadi hukumnya makruh ketika nahan kencing atau nahan buang air besar atau kan. Itu kalau dalam itu misalnya dalam satu rakaat sampai 2-3 kali itu tetap Gimana? maksudnya kan gitu loh, betul. Duduk terus terkentut langit. Udah lagi gitu kan. Maka kalau sekira-kira kita lagi ngurus perut nih ya, lagi ini nih, lagi nggak cocok sama kita nih perut nih, ya jangan di depan, di belakangnya aja. Jadi kita bisa bolak-balik nih, bolak-balik. Ini diurus oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya makruh hukumnya kalau mau sholat itu pengen makan, makruh. Makan dulu ya, baru sholat. Makan dulu dah. Nah, jadi makruh hukumnya ketika sholat itu Lapar. kalau kayak gitu kan, pengen makan. Lalu puasa gimana? Hah? Bulan puasa. Beda. Ini kan dalam keadaan normal besarnya. Paham ya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hadara al-isya wal 'asya qaddima al-'asya." Apabila datang misalkan waktu isya dan juga makan malam, qaddima al-'asya, maka dahulukan makan malam. Begitu. Misalnya kita mau sholat isya begitu nih ya. Iya, ada makanan ya. Mati ini deh. Ya kan? Sholat dulu apa makan dulu ya. Nah kata Nabi, mending makan dulu. Sebab fokus dan konsentrasi di dalam sholat itu merupakan suatu keharusan sunnah, bahkan wajib. Kita harus konsentrasi. Sebab harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika sholat kita mikirin makan. Begitu. Jadi orang begini kan, kita mah duluan, kita mah bisa makan duluan, saya mau Allah duluan, jangan. Sebab Nabi juga sudah memberikan keringanan. Jangan sampai sholat itu dalam keadaan perut lapar, begitu. Nah, jangan juga gagal, jangan ngantuk. Tidur lah. Itu jadi makruh hukumnya ketika mau sholat itu. Nah, cuma begini nih, ini khusus makanan yang sudah siap, makanan yang sudah jadi. Kalau misalkan belum, begini contohnya, belum lapar banget ini pengen makan. Bisa juga. Nah, ngomong sama bini begitu, terus kata bini, udah bang, ntar saya masak dulu. Nah ini mah, nunggunya lama ini. Ini setengah jam, kalau gitu gimana? Sholat dulu, nungguin lagi. Tapi alasan, kata Ustaz, kalau misalkan sholat takut, nggak boleh ini, nggak boleh. Kayak gitu, nggak salah. Yang dikasih catatan di sini adalah makanan yang sudah ya, yang udah jadi. Ini yang dijadikan dasar ketika lagi pengajian itu melewati sholat isya, misalkan. Saya lagi pengajian gini nih, Lapar ya? kemudian ada isya nih, kita masih terus ngaji, nih. Kira-kira bagaimana? Pulang dulu, makan dulu. Apa? Terusin. Dibanding kita ntar lagi sholat kepikiran kan ngaji, aduh ada pembahasan yang dibahas nih. Sebab kita juga lagi bahas tentang ilmu. Makanya dulu kalau saya pesantren udah ada isya itu nggak sholat. Sholatnya ntar kalau pengajian udah selesai lewatin isya. Berarti lewat nggak apa ya? Apa? Itu alasannya. Ya udah, makan dulu ya. Supaya nanti ketika sholat isya itu
khusyuk, konsentrasi. ya. Begitu. Ada misalnya gini, maulid dimulai dari jam 9 sampai jam 12 belum selesai juga nih. Iya. Panas dulu udah siap tuh. Makan dulu ya. Nah, ini ustadznya kiainya belum selesai juga ceramah nih. Udah mau setengah 1 nih, jam 1 nih. Azan udah lewat. Kira-kira makan dulu apa dulu nih? Makan dulu. Nah, gimana? Ada dua. Ada orang yang bilang, gua mau Allah dulu, masa makan dulu. Nah, satu lagi bilangnya, Nanti makan dulu. dulu lah. Kalau kata Ustadz kan, makan aja dulu tapi sholat, begitu kan? Jadi ntar orang yang sholat ini pasti memikirkan Allahu Akbar. Gua gak bisa nasi uduk lagi. Maka dahulukan Makan. dulu. Cuma dikasih catatan yang udah Udah masak. siap. Jangan dimasak dulu, ini kelamaan ini. Jangan sampai salah. Gitu. Jadi hukumnya dahulukan. Gitu kata Nabi, idza hadara al-isya wal 'asya faqdimal 'asya. Apabila datang waktu isya dan juga waktu makan malam, maka dahulukan waktu makan malam supaya sholat fokus dengan konsentrasi sampai intinya. Makanya benar orang yang bilang begini, bahwa makan dulu dah, yang penting ingat sholat daripada sholat ingat makan, begitu kan? Kalau orang kita begitu ngomongnya. Maka dahulukan dah makan dah tuh nggak apa-apa. Sebab memang kata Nabi juga suruh makan aja dulu supaya ntar fokus sholatnya. Itu gimana kalau pengajian melewati isya? Nggak apa-apa. Daripada pembahasan yang terpotong dari umat itu jadi salah paham, lebih baik diterusin dulu lewat sedikit nggak apa-apa. Gitu. Soalnya banyak pertanyaan kayak gitu. Yang anehnya begini, ketika kita melaksanakan pengajian lewat isya, ajan, telat, gitu. Nah orang yang nongkrong gitu, nggak digituin, nggak disuruh sholat, nggak disuruh cepet-cepet sholat, tapi giliran kita yang di masjid disuruh sholat, aneh. Gitu. Jadi intinya kalau lagi pengen makan aja dulu, jangan makan. Terus bagaimana nih? Malam Jumat kan? Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita pengen ini sama istri? Sholat dulu apa begitu dulu? Ya, dia bagaimana tuh? Makan dulu. Bukan, saya sholat dulu ya. Kan tadi makan udah, Iya. suruh makan dulu. Nah. Sekarang kasusnya beda nih. Kasusnya, Ustaz, saya mau sholat isya nih. Tapi pengen ya. Lagi pengen gitu dulu kan? Sama istri pikirnya mana dulu nih? Berarti istri dulu lah. Nah, Benar ya? pilih aja dah apa? Iya benar. Itu mah belum jawab. Udah baik baik. Itu masalahnya. Nah, coba. Tinggal dipilih dari itu mana. Ini dingin, Mas Arwin, jadi ke sholat ntar. Ya kan mandi dulu. Lah, dingin. Gitu. Jadi intinya, Surahnya gimana coba? jadi intinya jangan sampai sholat itu kalau konsentrasi. Asli juga pertanyaannya. Dan baru kali itu. Iya benar Mas, waktu itu juga sama itu pengantin baru. Ada aja nih pengen tapi itu dulu nggak apa-apa ya. Iya dulu pernah. Gimana? Waktu pengantin baru. Iya. Nah, ini Ada biasanya senajan. memang- pengen itu dulu tapi baru sholat, mandi dulu baru sholat. Ini Hukumnya gimana tuh? Yang bilang itu biasanya pengantin baru yang begini. Iya. Gitu. Dari ini ya. Gak apa-apa, duluan aja gak apa-apa. Nggak bisa, Win. Bentar dulu. Tapi jangan lupa sholat, entar ya. Jangan lupa sholat. Dia berapa kerja ajan tuh? Boleh. Hah? Boleh. Iya. Boleh. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Nah itu mah tanyanya ini apa? Kalau perempuan boleh wajib sholat di masjid apa enggak gitu? Kan ada yang ngomong bilang. Gimana itu? Wajib apa enggak perempuan? Kalau perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Tapi itu baru. kalau misalkan diizinkan sama suami sholat di masjid, Apa? Oh gitu. Kalau
izin Jadi ya. misalnya kalau misalnya kita sholat nyender, Nah. hukumnya Nah, makro. masa nyender sunnah? Ya, Sholat nyender bukan sunnah, tapi hukumnya makruh nyender. Sah, cuma ganjarannya berkurang, ganjarannya sedikit. Gitu. Sama halnya kayak yang saya bahas kemarin, ketika selesai sholat, tunggu sampai imam itu selesai baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, selesai, baru boleh sila. Jangan sampai kagak sila, jangan sampai sila duluan. Sebab ini dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu dulu. Salaman juga nggak boleh. Hah? Salaman. Enggak. Oh ya. Saling kemarin ya. Nah, saya nggak ada kemarin ya. Ada konsep Untuk Habib. Nah, Jadi nggak ini. Jangan bahas ini. kalau kita sudah salaman itu, artinya kita sudah selesai urusannya dengan Allah. Maka kalau kita sudah selesai urusannya sama Allah, kita urusannya sama manusia. Makanya kenapa ketika sholat berjamaah itu saling di akhir, supaya kita selesaikan dulu urusan kita untuk Allah. Terus gimana kalau kita salaman, yang ngajakin salaman? Yang ngajakin ya. Salaman aja nggak apa-apa. Takutnya marah ya. Nah. Takutnya, Iya biasanya. cuma nanti kasih pengertian begitu. Iya. Gitu. Kadang marah. Sama nggak marah. Tahu Pak Ustaz. Iya. Iya. Kan di sana kita udah tahu ini enggak. Iya. Cuma sudah ini tuh. Iya. Kita selama bagaimana? Iya, salaman aja nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Cuma nanti Banyak yang belum tahu jadi. Iya. Nah, yang jadi masalah begini, di dalam tadi sih dulu sholat juga salaman. Dia habis sholat salaman. Gimana sih? Makanya supaya kita tahu dan kita udah tahu, kasih tahu kan kalau udah selesai. Maaf ya, gitu ya. Salaman, tapi Nanti dulu. ya, Boleh nolak itu Pak. Gimana? Boleh nolak. Boleh tergantung kita. Cuma persoalan begini, enak apa enggaknya kita sama dia begitu. Cuma kalau misalnya mau ditolak itu, ntar pulangnya kasih pemahaman gitu. Sebab saya mau selesai dulu urusan sama Allah nih. Kalau urusan sama Allah udah beres, baru kasih sama manusia. Intinya tadi jangan sampai kita silang dulu sebelum imam selesai baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ketika jadi imam, hukumnya wajib untuk pindah posisi. Sebab kalau imam nggak pindah posisi, nanti makmum yang pulang duluan jadi dosa. Misalkan imam belum selesai nih, masih menghadap ke sana ke kiblat, belum pulang aja, kasihan ini makmumnya. Jadi tunggu imam sampai muter dulu. Kalau nggak muter ke samping, muter ke belakang ke jamaah, tungguin dulu. Jangan sampai Iya. jangan sampai pulang dulu atau pindah kaki dulu, silat dulu. Ini dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasih tahu ntar kalau perempuan ini tadi sholatnya begitu tuh jamaahnya, bukan kayak kita bukan. Jamaahnya dia nggak jauh-jauh kayak begitu. Kalau kita ya segitu ukurannya, seukuran kepala kita, seukuran sujud. Dan juga ketika ruku hukumnya itu makruh menundukkan kepalanya terlalu nunduk, kayak huruf apa ya, ruku ya. Jadi kalau lagi ruku itu makruh hukumnya kalau nunduk banget nih, makruh. Yang begini, lagi ruku ini batingin. Wah, rutin. Makruh. 90 derajat. Sebab ruku itu belum